yang tahun ini ada yang dari Halmahera. Halmahera ya. Selamat siang, Pak. Ya. Selamat siang lagi. Ya, terima kasih. Ya, kemarin sebenarnya udah kasih. Udah kasih. Iya, jadi saya udah. Ya. 2 kali. Biar ini. Tadinya dia udah pengen pakai baju kayak gini, Pak. Jumat. Tapi takutnya keliru nanti. Jumat justru harusnya batik nasional. TKI ya ini putuskan Iya. ini. Oke. Karena biar orang sholat Jumatnya pas. Iya, pas ya. Sobat masih punya? Oh, bisa. Silakan, Pak. Ya. Jadi Pak, dari saya ini dari Kalpi Pharma, kemudian kita ada kegiatan macam-macam. Ya, saya sudah jadwalkan, Pak, di Sudah Kota. Februari, sudah itu ya di Teknopark. Tidak lupa waktu praktek, Mas. Jadi mereka yang jelaskan sendiri. Iya. Sebenarnya gini, Pak Otasuki ya, sebenarnya Di PPIT. Oh iya, sampai kelas. tapi karena ini kan di Ancol. Kompak ya. Ya, saya sudah jadwalkan. Iya. Nah, katanya itu minta gubernur kan. Iya. Gubernur nggak bisa, terus minta saya. Iya. Tadi. Iya. Kebetulan saya ini profesional. Ya, kalau udah Iya. meleset kemana-mana. Iya. Buat iklannya di Metro TV mana-mana tiap hari. Iya. Sampai bulan puasa air kelapa aslinya. Ini barusan tadi ya. Ini ini Sinta, putrinya dokter. Putri dokter. Kemudian ini Pak Wid, ini yang marketing ya. Ira yang corporate communication ya. Tadi barusan Sinta juga bisik-bisik, kenapa minumnya aqua nggak dikasih hidro? Saya bilang nanti dikirim aja di sini. Jangan di situ hidro ya. Soalnya itu minuman Indonesia asli. Ya. Itu betul air kelapa asli. Asli. Iya, saya lihat Iya. Itu luar biasa asli. Orang kadang-kadang tidak percaya kan Pak, ya kok bisa ngumpulin air kelapa segitu ya? Memang bisa, karena kita kerjasama dengan Kara. Oh iya, Jadi meatnya di apa, dagingnya dibikin. Iya, bapak saya itu saya nggak ada kesempatan, Pak. Oh, Bapak saya itu dulu ketika main kelapa Oh, iya. masih tahun berapa? Tahun 70-an. iya waktu di daerah situ banyak. Bapak saya sudah bilang, ngapain tuh ibu-ibu repot mesti parut kelapa? Iya. Kenapa kita nggak siapkan langsung? Cuma semua ketahuin bapak saya waktu itu. Iya. Siapa yang mau beli ya mesti macam. Nggak lama Keluar tahun Kara, iya. 80-an atau 90-an ya. 90-an. Nah, keluar. Bapak saya hantu. Iya, betul. Sekarang bagus sekali. Bapak saya nggak ada eksperimen ya. Nggak ada kesempatan di kampung ya begitu. Itu Bapak Suki sekarang udah diekspor ke mancanegara. Iya. Sekarang. Cepet itu. Ya, kita juga. Ya orang Indonesia juga mau masak Indonesia sekarang lebih enak juga. Iya, tinggal tuang aja. Ya mau rendang, mau apa yang mau Rata-rata bikin. begitu. Iya, paling gampang. Ya itu, jadi orang suka bertanya, ini asli nggak? Bagaimana yang kumpulin? Nah itu kalau tadi saya ceritain loh kerja sama Kara baru orang. Sama kayak teh sosro dulu kan. Iya. Waktu kita kuliah nggak pikir itu masih pakai biang gula apa. Terus Iya. kita dibawa ke pabriknya salah satu di Pulau Gadung. Oh, Gadung, iya. Di Slawi Pak. Iya kita dibawa yang di Pulau Gadung Di ya. Pulau Gadung ada. Teknologi aja pasti sama Jerman, gimana dia packaging. Dulu kita persepsi kalau teh itu kan masih basi kan. Iya. Kalau selama di packnya vakum ya tidak Iya. basi dong dari dibuka. Nah, kita mahasiswa dibawa, mahasiswa S2 dulu dibawa ke sana, kasih lihat gulanya, teknologi tumpah itu semua. Jadi kita langsung itu penting itu Iya. untuk edukasi. Iya, supaya membuat orang percaya. Lihat kan, Iya. iklannya mungkin perlu dilihat, iklannya kurangnya di situ Pak. Iya. Iklannya tidak mempertunjukkan bagaimana Iya, prosesnya. Proses produksi. Pernah keluar tugas di PR tuh. Iya, PR. Kita ulang-ulang nggak akan lihat, kamu masih persepsi. Oh, Kelapa iya. asli apa palsu? Iya, betul. Ya, Iya. ini karena KB yang keluarkan orang yang Iya. orang yang bergerak di Iya. kesehatan gitu. Iya, Pak. Kemarin juga dari Ristek pada datang Pak. Eselon 1-2-nya datang melihat
kepingin dia di Kalbe itu penelitiannya seperti apa sih? Jadi kami pilih apa perlihatkan di sana, terutama mengenai stem cell-nya. Bukan itu yang juices atau yang apa nih? Extra juice. Extra juice juga kita punya, Promax juga kita punya. Nah, yang terakhir yang promosi produk baru itu selain kelapa ada apa? Minuman atau apa? Ada produk apa? Benotol. Extra juice kali. Bukan. Benotol. Benekol. Ya. Benekol yang untuk Menurut kolesterol. kolesterol. Pokok itu bukan Iya. Benekol. Oh. Minuman itu yang Iya. itu. Sering di iklannya. Ya. Kalbe. Kalbe. Tapi kadang-kadang Pak Basuki kita undang lihat stem cell cancer institute kita. Oh, sudah. Ada ini dokter yang merintis ya. Yang ke Jerman terus ya? Iya, kita nggak maunya nanti di sini. Jadi dokter Kita kepingin. kepingin lah supaya di sini daripada mereka pada keluar negeri. Iya. Kita di sini mesti sudah boleh and bisa. Iya. Iya, jadi Kita ada stem cell institute. dari- Kapan-kapan kalau Pak Basuki ada waktu. Iya, Pak. Sementara ini saya nggak keluar di mana. Oh, cuma di Pulau Mas, cuma di Pulau Mas. Supaya maksudnya supaya Pak Basuki biar bisa ikut cerita-cerita nih. Cerita-cerita oh nih kalau Indonesia udah punya stem cell. Nggak kalah sama Korea. Ya. Kita mau Ibu Ira mau Iya. kasih presentasi. mau kasih penjelasan sedikit ya. Iya, bisa. Ya. Oke, terima kasih Pak Basuki, Bapak dan Ibu. Jadi berikut saya memberikan pemaparan ringkas mengenai kegiatan yang akan kita lakukan, tepatnya minggu depan ya sudah mulai. Kegiatan kita ini namanya adalah Festival Sains Anak Terbesar Indonesia yang kita namakan KAL. Sebenarnya ini merupakan 3 kegiatan yang dalam satu rangkaian yang pertama kita awali dengan Kalbe Junior Scientist Award yang sudah kita lakukan dan sudah kita pilih pemenangnya. Kemudian Junior Science Competition, nanti kompetisi tentang sains yang akan dilakukan pada puncaknya yaitu pada acara Junior Science Fair minggu depan ini. Tujuan daripada kegiatan kenapa kita sebagai Kalbe melakukan kegiatan Festival Sains ini adalah kita yang concern kepada inovasi dan sains, kita ingin melalui kegiatan ini membentuk karakter generasi pertama kita lakukan pada tahun 2011, ini memasuki tahun ketiga. Nah kalau kita lihat perkembangan dari 2011 hingga sekarang, dari Kalbe Junior Scientist Award kita memberikan penghargaan kepada saintis-saintis muda anak dari level sekolah dasar di seluruh Indonesia. Kalau kita lihat partisipasinya meningkat dari tahun ke tahun hingga terakhir tahun 2013 ini kita mendapat partisipasi 655 dari seluruh Indonesia. Ini adalah data-datanya mengenai jumlah kepesertaan sekolah, kota, dan provinsinya. Kemudian kalau dari ini adalah dewan jurinya, juri yang kita undang untuk mengevaluasi hasil-hasil penelitian. Siang dulu. Kemudian Kalbe Junior Science Competition adalah kompetisi tentang sains, ada matematika, komputer, robotik, science adventure. Kalau kita lihat juga secara kepesertaan terjadi peningkatan 982 menjadi 2200 sehingga kita mentargetkan pada tahun 2013 ini akan mencapai 2700 ya. Kalau Junior Science Fair-nya sendiri pada tahun lalu kita berhasil mendapatkan pengunjung sekitar 34.000 ya, kita lakukan waktu tahun lalu di JCC. Tahun ini kita mentargetkan jumlah pengunjung 75.000, 2 kali lipat ya. Dan seperti yang tadi Pak Basuki juga sampaikan, memang kegiatan kita ini nanti akan mengambil tempat di gedung Eco-Mansion Eco Park Taman Impian Jaya. Nah, dari Scientist Award tadi sudah kita lakukan, para juri tadi sudah memilih 18 finalis ya, dimana ke-18 finalis ini juga kebetulan waktu Apeknas kemarin ketemu dengan Pak Basuki di tahun ini ya, belum kenal satu persatu, tapi ini adalah para finalis
Scientist Award yang sudah kita pilih 18 waktu ketemu Pak Basuki di Kapolres kemarin. Ya. Nah ini dari 18 saintis muda ini kemudian para dewan juri memilih 9 di yang kita kasih bintang adalah adik-adik kita yang Dari kita seluruh pilih. Indonesia ikut juga ya? Ya, berbagai macam provinsi, mungkin yang terjauh dari Halmahera ya. Dari Bangka Belitung juga ada Pak Basuki, ada satu kepesertaan yang masuk. Itu bagaimana cara mereka diajak dilibatkan? Memang dikirim surat atau gitu? Bukan, jadi kita memang melakukan sosialisasi lewat sekolah-sekolah juga, Pak. Di samping juga ada publikasi dan sebagainya. Kemudian, kenapa? Ada Bu, ini ada masuk, tapi mungkin nggak masuk yang 9 gitu ya, tapi ada. Tapi tahun lalu lain memang ya. Nah ini Anda adalah bisa menang karena ada Surya Institute. ya salah satu jurinya lah gitu. Jadi ini adalah kalau kita lihat lebih dalam mengenai kepesertaan dari setiap provinsi ya. Memang Jawa Barat kayak ini ya. masih banyak dari Jawa Barat, kebetulan juga tahun lalu pemenang favoritnya dari Bandung, dari Jawa Barat juga gitu ya. Jadi ini adalah kepesertaannya, ini by kota. Ada Jakarta tapi mungkin belum termasuk yang 9 terpilih tadi ya. Jakartanya nggak masuk ya. Ya, oke. Nah, seperti saya sampaikan tadi, memang kita akan berada di gedung Ecovention pada tanggal 20 hingga 22 September, tepatnya minggu depan, hari Jumat. Dan kita sangat berharap bahwa acara ini mungkin nanti dibuka dari Menteri Kelautan dan Perikanan dan juga Pak Basuki bisa hadir di acara ini dalam pembukaan. Nanti rundownnya sekilas seperti ini Pak, bahwa kita akan mulai tidak pukul 10 tapi pukul 9.30 yang salah. Jadi pukul 9.30 diawali dengan performance dari artis kita nih Clarissa, kemudian ada laporan sambutan dari Presiden dan Presiden Direktur KP dan juga Dr. Bun dari founder, kemudian sambutan Menteri Kelautan, dan kemudian Pak Basuki nanti dimohon untuk bisa melakukan sedikit simbolisasi riset. Jadi mungkin kita lagi siapkan dari BPIPTEK mungkin menuangkan sesuatu, kemudian terjadi sesuatu yang kaitannya dengan sains gitu ya, yang mencerminkan dimulainya Sains Fair tahun 2013. 1 jam aja jalan kira-kira. Ya, Berapa lama saya kira demikian. Kemudian dilanjutkan dengan parade yang mengelilingi area Junior Science Fair. Ya, saya kira saya lupa lagi. 20. Nah itu kesusahan sehari cukup untuk sehari. Besok urusan besok, saya nggak mau besok. Iya, kok nggak ada Jadi kesusahan sehari cukup untuk sehari. Nah, nanti pembukaan kita akan ada Bisa, di entrance depan dari gedung Ecovention di Bangunnya ya Mas. Dari sini sulit lagi kan. Iya. Ya, saya kira itu mungkin paparan singkat mengenai acara kita ya, dan kita berterima kasih atas dukungan dari Pak Basuki dan semua tim yang sudah mendukung kegiatan ini. Kita juga punya video kegiatan kita tahun lalu supaya punya gambaran ya apa yang kita lakukan. Dari Jepang. Asal Asia pertama ya. Itu orang makan anak tikus itu apa betul sehat Pak? Ya. Dia melakukan percobaan. Dulu di kampung saya itu orang kalau yang hidup yang merah-merah itu
celupin ke arah Iya. Cina itu dimakan. Oh iya. Sehat orang. Percaya. Nah, ini si penelitian. Katanya percayaan tuh ya. Itu persepsi aja kali ya. Iya. Dia sehat karena sugestinya sehat ya. Itu heritage aja kali ya. Jadi kita kombinasikan juga dengan entertainment. Ada Cowboy Junior, waktu itu ada sempat Cherry Bell gitu. Jadi orang mungkin datang untuk performance-nya, tapi sambil tunggu mereka juga terekspos dengan sains, pelajaran-pelajaran sains gitu. Karena kalau kita pure science takutnya nggak ada yang datang. Gitu. Jadi ramenya karena kombinasi antara pertunjukan sains dan pertunjukan musikal juga gitu. Tahun lalu kita malah harus tutup loketnya jam 1 karena terlalu penuh. Oh. Datang, gitu. Jadi saking membeledaknya tempatnya juga padahal di JCC kita buka 3 wahana gitu harus kita tutup. Kalau pindah ke Ancol itu lebih susah ya kalau pindah ke Ancol. Tapi lebih besar ininya. lebih Kenapa banyak. enggak PRG? Mungkin tahun depan. Mungkin tahun depan. Besar. Mungkin temanya sendiri juga. Temanya karena ya. laut, jadi kita Oh, mau laut. kerjasama dengan Ancol. Gitu. Jadi tiap tahun kita ambil topik yang tema yang berbeda supaya orang nggak bosan. Yang lalu mengenai angkasa luar, tahun ini laut. Tahun sebelumnya lebih general. Nanti tahun depan kita mungkin cari tema yang lain lagi. Karena kalau terlalu diprediksi nanti orang sama aja gitu ya. Kita bikin yang beda terus gitu. Jadi Pak Gubernur perintah ya kita hadir Pak. Kalau kita ingatkan lagi atau apa? Udah Pak, udah masuk Pak. Masuk ya. Ada. Udah Ya. masuk. Iya. Udah cek masuk, udah masuk. PDT ada berapa tadi? 20 ya. Udah kerjanya udah gitu Pak. Saya pun nggak tahu lagi jadwal saya udah masuk sini udah oke. Tiap hari buka buat besok ya. Enggak Pak, bukanya pagi Pak. Oh pagi. Saya nggak mau tahu urusan besok Pak. Saya sampai malam di sini kan Pak. Iya. Pulangnya udah jam kadang setengah jam 10 malam baru sempat mandi. Terus pagi Mandinya di sini. nggak keburu mandi di sini, pulang ke rumah bisa jam 10. Kalau nggak terlalu padat masih bisa mandi di sini jam 6, masih lumayan. Iya. Nah, Ada tapi kadang-kadang ada juga Pak. kita sih lengkap Pak. Ya pasti. Tapi saya nggak ada waktu untuk olahraga di sini Pak. Saya harus bangunnya 4:30 olahraga di rumah Pak. Oh. 35 menit aja hari. Kalau nggak itu bonyok itu. Ah. Karena olahraga nggak bisa jadi substitusi kan. Jangan Pak, itu kita lebih harus Pakai olahraga itu nggak ada substitusinya. Kalau yang lain kelapa udah ada gitu kan. Yang lain udah ada. Kalau olahraga belum ada kan. Masih lentur kan. Dulu saya sering di kampung kan, kalau duduk kan duduk di lantai. Mungkin duduk orang muslim Melayu atau duduknya Iya, sila. sila itu. Wah, kalau jarang olahraga itu bangun mau patah tuh. Rasanya ini mau patah. Terus yang kedua, kalau kita berdiri, upacara berdiri lurus gitu, kalau kita nggak bisa olahraga, ini pinggang ketarik semua. Nah kalau kita sering olahraga, kita berdiri mau sejam, 2 jam, 3 jam, oke aja. Kita duduk aja. Ini mungkin perlu dibagikan ke sekolah-sekolah saya kira. Bisa nih, nanti tahunnya saya bisa beri lebih banyak lagi. Ya bisa tempel ke semua Sudah. sekolah sih harus Iya, lebih cocok. sekolah, banyak sekolah. Soalnya kita kayaknya belum tersosialisasi Iya. pendidikan. Kita kan kurang kok, kalau kita bisa ikut banyak. Banyak kok kita. Saya kemarin aja waktu bikin yang robotik aja, Ya. ribuan anak sekolah Oh sosialisasi. iya Pak ya. Ribuan yang ikut. Mungkin nanti. Saya aja salamin keliling dari Citra lainnya tuh Pak, Ciputra itu. Iya. Dari atas sampai bawah. Oh. Keliling. Tapi dari pihak Ancol mereka sudah menjadwalkan ada 30.000 anak yang akan sudah pasti akan datang. Jadi sudah dirombongkan 100. Enggak, kita pengennya mereka ikut contohnya, mereka Iya. daftar. Kita juara umum loh. Tahun Robotik. ini bukan OSN.
Olimpiade Sains Nasional Oh, kan juara betul. umum DKI. Oh iya, mungkin kita Emasnya bersosialisasi. 10 diambil DKI 5. Oh, Yang iya. 5 itu pencar di provinsi yang lain. Oh. Jadi kita udah banyak program Iya. berarti. Kan Kayak SD juga. iya SD. Hmm. Ini bukan terinformasikan. Tidak terinformasikan. Iya. Tahun lalu kita ketemu sama ini Siapa? loh, apa Menteri Pendidikan loh. Ya berarti kan mereka nasional, kalau kita Iya. kan hanya DKI. Oh iya DKI ya. Iya. Makanya nanti Bapak Pak, Ibu, Nanti- dan Mas nanti Ugi buka Dari tahun tapi depan nggak ya. ada. DKI-nya nggak ada yang mana. Padahal anak kita pinter-pinter loh Kita Pak. banyak ya, nanti kita melalui DKI kali ya, biar lebih tersosialisasi. Iya, iya. 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 langsung diurus aja biar langsung. Soalnya sambil kerja sambil BBM Pak. Iya. Pengajian. Iya. Silakan. Bapak Suki nanti itu di depan Medan Merdeka Selatan ya, ada apa tuh ya? Hari ini pasar malam. Ada pasar malam bisa baca. Jadi mobil pasar malam Iya. seminggu sekali. Oh setiap seminggu sekali. Setiap weekend, setiap minggu tuh saya lewat sini tuh pas ramai sekali di situ. Tes. Iya. Iya. Tapi katanya ini yang paling jahat kalau soal diet. Iya. Pak Basuki ini ada satu lagi nanti ya Pak Basuki, ini ada buku ya, kita bikin buku ini ya, memperkenalkan Indonesia ya. Dan ini isinya binatang khas Indonesia semua, mau lihat cendrawasih, mau lihat cara Bali dan berpunah ya. Jadi untuk pememeresin untuk Terima kasih ya. ya. Diversitasnya ya. Saya bukan langsung mau lihat Pak. Iya. Mumpung ada Waktu. yang punya kafe, suruh tanda tangan dulu Pak. Iya. Mau ketemu kan susah. Pas Iya. ada buku dan ketemu Iya orangnya. betul, betul. Apik yang mesti nangkep. Dokter foundernya ya. Fondernya tinggi toko Pak. Iya betul. Iya. Dan juga ya, Ada dijual di toko. nemu lagi. Belum, ini biasanya kita 5 tahun. Oh. Ya, lisensinya 5 tahun kita baru nanti ya. Dok mesti nggak usah dokter. Dok mesti terus buat buat Pak Basuki. Spesial. Iya. Oh iya nggak usah Pasti sih ya. presidennya. Lah bukan saya nanti malu ya buat belum kelasnya. Ya. Ya. Dokter Bojamin berarti marganya Bun ya? Bukan. Kau. Kok malah itu paling Bun ya Bojamin. Kolik ini punya. Oh, kalau di Bangka Belitung orang yang Bun itu pasti pakai namanya Bonyamin. Iya. Iya. Bun. Pak itu bukunya bagus Pak. Itu semua buku binatang Indonesia. Masih bagus ya Pak. Iya. Kita lagi. Oke, itu bagus banget. Iya. Kita juga lagi bikin koleksi burung pari Bangkok. Enggak, kita memang udah jual di itu nanti ini tapi lisensi 5 tahun, nanti setelah 5 tahun baru. Gitu. Iya. Tapi mungkin dikasih tahu Bagus banget kan ya. Jadi ya, nanti buat ada. nah, ini salah satu peraturannya ya Pak di sini. Kita mau breeding burung paru bengkok, waduh susahnya bukan main kalau Iya, iya. perizinannya Dari kehutanan. dari kehutanan. Nah, akhirnya sudah berhasil jalak Bali. Iya. Jalak Bali sekarang sudah berhasil sekali. Kalau burung paru bengkok yang masih susah sekali. Nanti kita sarankan Pak kalau yang Oh, dari DKI menyerahkan ke supaya dipermudah Kementerian. Pak izin-izinnya itu Iya. daripada di smuggle. Sekarang di Filipina, Singapura yang Iya, banyak. banyak. Oh. Nah, kemarin Dari ada Indonesia juga kan ya. Iya. Kemarin ada penyelundupan penyu yang mulut babi itu ya. Iya. 200 mau dibawa ke Hong Kong untuk jadi makanan. Gitu, tapi akhirnya di airport menjadi kejadian ya. Terus ada terakhir ada burung ya, ada berapa itu? Ini kita juga sudah berhasil Pak untuk namanya apa Kakatua. Paru bengkok itu ya, Kakatua. Kakatua Raja, mahkota Raja. Kayak hutan merah. Itu kaya sekali Indonesia tuh lihat. Iya. Gitu begitu ya. Iya, kaya sekali. Iya. Ini sukunya nih. Iya, itu yang namanya Di hutan.
monyet yang kecil itu di Sulawesi yang segini, Iya. ya, Tarsius ya. Yang bisa belok-belok. Belok-belok kepala 300 kilo. Itu kan kayak koala aja Indonesia. Itu kalau lihat ya burung itu binatangnya kasihan sekali, cuma segini ya, nempel di pohon ya. Itu populasinya kan kira-kira tinggal 3.000 aja. Di sana aja ya, di mana ya. Tapi herannya juga masih kadang-kadang yang pedagang kan bisa dijual 25 juta. Ya, aku sih bilang aduh ya itu cuma ada di Manado aja yang namanya Tarsius ya. Ya kan yang itu Pak, rusun aja dijualin Pak. Oh, bakso. Iya. Jalan yang lapak dijualin Pak, 2 juta sebulan. Terkelar. Di Tanah Abang, Iya. ini mulai jualan lagi nih, mulai muncul lagi nih. Oh ya? Kayak spanduk lagi yang jadi barunya. Terus saya kasih tahu wali kotanya. Wajah berantem. Iya. Main di Ini sini, juga mulai lagi. di sini tuh nggak perlu memperkuat kotak Pak. Karena banyak orang pintar ketemu kan udah ajarin kan. Ini cuma perlu perkuat otot, otot jantung, otot saraf. Pokoknya berantem mulu. Ini nggak usah pakai otak aja tuh, otot aja tuh. Pasar gembrong dan nurut loh Pak. Iya. Pasar gembrong ya. Tapi caranya cara otot semua. Iya. Dan pakai otak aja Pak, cara otot aja tuh Pak. Pasar gembrong kemarin saya lihat udah. Ya tiap hari bukan baca buku lagi Pak sekarang Pak. Lebih banyak jam untuk latihan otot Pak. Kalau kita halter belum bisa atas. Malah halter. Kita udah kuat itu Pak. Pasar gini. Begitu. Iya. Silakan. Iya. Iya. Satu lagi Mbak, kita itu kan sudah punya rumah sakit di Tanjung Priok di Jalan Simpang. Oh bikin Nah, tinggi lagi Pak. izinnya susah. Kasih kan gitu Pak. Nah, Izin apanya? Rumah peruntukan dulu. Mungkin dulunya bangunan biasa. iya. Ya. Udah kajian ke gubernur, rumah peruntukan jadi suka Peruntukan. ini kesehatan. Ya memang itu peruntukannya tadi untuk rokok. Nah, Ya. udah di rumah belum harus kesehatan? Peruntukannya rokok. Kajian bukan untuk minta rumah gampang peruntukan. ya. Udah selesai semuanya. Rumah peruntukan Tapi sampai sekarang iya, itu nanti buat rumah sakit mata. ya kalau udah rumah peruntukan udah selesai, tidak ada masalah lagi. Tapi izinnya belum keluar. Nah, Bapak kasih kopinya semua, kirim, dan stafnya kirim ke saya di lantai 2. Saya lihat nyambut di mana. Kalau bisa bertemu lagi sama Pak. Nggak masalah, kirim aja berkasnya. Saya urusin bawa, tidak mau repot, kirim aja berkasnya, saya urusin. Iya ya, coba ya. Kita ini calo-calo free of charge kok sekarang. Kalau ada masalah, kita ini calo free of charge. Gitu. Iya ada Pak. Sebenarnya isinya itu ya Pak Juri ya, bahwa itu sebenarnya tanah yang di sana itu adalah ISIS pertama kali berdiri. Makanya dokter punya holding itu. Ya, Bapak cerita sih waktu itu. Iya. Iya. Iya, kepengen menjadi sosial untuk masyarakat gitu lah. Seperti itu. Buat di Tanjung Priok. Di sana kataraknya banyak sekali. Boleh Pak, kita rumah peruntukannya dulu, kalau udah bisa rumah, kita lihat masalah di mana. Kadang-kadang ada persyaratan luas yang tidak memenuhi syarat gitu. Sudah. Itu yang selalu jadi perdebatan. Sama seperti sekolah. Sekolah kan harus 2.500 baru mulai kan. Tapi fakta di lapangan baik sekolah 200-300 sudah puluhan tahun sampai SMK. Kalau dia tidak rumah peruntukan tidak dapat izin sekolah, tidak dapat izin sekolah, berarti dia tidak dapat bos BOP. Ini sekolah udah sekolah untuk orang yang menengah miskin bukan menengah lagi. Gimana tutupin duitnya? Ya udah kita resmi. Yang nggak boleh dilanggar kitab suci Pak. Yang lain semua boleh, bisa diubah. Kalau kitab suci nggak bisa kita ubah kan? Itu kan belum tahu benar salahnya, kita percaya aja itu Pak. Itu Mas. Pintar sekali nih ya. Ya, kita percaya aja Pak. Iya. Wah, Bapak Sudi pintar sekali dia. Kita pintar Pak tadi Pak. Ini karena ototnya makin keras aja Pak. Ya. Saya lihat waktu berdebat mengenai tanah abang, saya lihat aduh Bapak bukan hanya berani tapi juga pintar sekali. Kalau Dasar. kita kapal penumpang di tengah laut ombak besar Pak. Iya. Nenek-nenek kecebur Nah, ke laut. gimana? Anak buah kapal yang paling pelampung kan, tapi nggak ada yang berani loncat karena ombak besar. Nggak ada yang mau nolong tuh nenek-nenek. Akhirnya anak muda satu loncat, nyelamatin tuh nenek. Ya waktu naik ke atas, semua tepuk tangan bilang berani kan. Begitu sampai anak muda tanya, siapa yang dorong saya tadi? Sebenarnya ini nggak mau nolong. Jadi kasusnya karena abang itu saya itu anak mudanya itu Pak, dia nggak berani Pak, tiba-tiba didorong gitu. Iya, jadi sampai sana kita mulai nangis, saya tolong
nyambung kan Pak? Gitu loh. Saya pikir lagi mau cerita The Life of Pi. Film itu yang Yang dia tinggal sama binatang itu. Binatang, bagaimana penyelamatan pindah sana pindah sini supaya jangan dimakan oleh. Itu The Life of Pi kan. Kalau ini bukan Pak, ini bukan didorong Pak. Siapa yang dorong saya tadi? Saya pikir mau cerita itu saya dengar tahu dan dorong. Faktanya itu begitu. Faktanya itu Tanah Abang jadi tertib Pak. Saya ke sana terakhir. Nah, kita belum tahu nih Pak. Jadi kalau Ya, tinggal bagaimana pas keterusan apa? Ya, Nah, itu tapi kan pepatah benar-benar bersih. Ya, saya ke sana. Saya kan juga sering ke sana ya. Saya jalan-jalan ke sana ya. Di sana kan banyak koleksi obat juga. Jalan ke sana juga. Sekarang udah bersih. Ke sana itu udah nggak serem ya, udah bersih ya. Waktu setelah lebaran Ya, kita lagi mau beli bus tingkat supaya dari Bundaran HI bisa ke Tanah Abang gratis tiap 10 menit. Oh, Kita lewat bisa Abdul nabrak. Muiz, mungkin lewat Iya. Abdul Muiz atau mungkin Abdul Muiz lebih cocok lah. Enak Abdul Muiz tuh. Kita lagi pikir supaya dia muter untuk ke Tanah Abang. Jadi dia muter, jadi Monas ada jurusan Monas Tanah Abang. Kenapa? Gitu. Nah, tapi dari Monas ada jurusan gratis ke Blok M. Terus Monas Kota Tua. Iya. Nah, terus ada lagi Kuningan, Kasablanca tembus ke Sudirman. Jadi ada 4 rute bus yang tiap 10 menit ada gratis tingkat. Ya, nanti. Kapan dilaksanakannya? Kita lagi mau beli. Kalau Karbe tertarik mau sumbang 1 bus boleh, cap Karbe semua. Tiap tahun boleh. Ya. Bus tingkat. Karena kalau bus tingkat kan iklannya kan bagus tuh Pak. Nah, tapi kita minta bahwa iklannya mesti iklan yang di Eropa yang hidup. Misalnya Koko tuh kayak 3 dimensi gitu. Jadi itu jadi hiasan kota. Kalau itu hibah oleh kami, bus tingkatnya kan tidak bayar pajak lagi Bapak. Lo bus tingkatnya bikin sendiri ya? Bapak beli. Nah, kita lagi minta Scania yang kuat kan supaya kan Astra datangkan atau beli di Singapura atau di Joko. Magelang kan yang bikin sudah bus tingkat. Magelang, bagus dia. Iya, dengan pakai mesin apa? Bikin kayak Singapura dia lower deck, dia jalan di jalur lambat Pak. Jadi ya kasih merek Bapak mau di dalam mau grip terus kita buat MOU nanti Bapak tiap tahun atau setiap saat wajib memperbaharui interior dan eksterior kami. Itu artinya Bapak boleh ganti iklan sebetulnya tambah bayar pajak sebetulnya. Itu artinya itu. Jadi interior eksteriornya boleh tiap bulan diganti nih. Saya Itu ya Roda Mas juga udah mau ya. dia udah beli 30. Oh iya 30, saya udah dengar 30 Sasa itu grupnya Sasa. Iya. Ya, jadi tiap perusahaan 1 bus. Nah dia mau Transjakarta. Transjakarta saya. Nah saya pikir Transjakarta dia panjang. Iya. Nah sekarang saya pikir untuk iklan yang bagus itu yang Upper deck. double deck kan full kan. Double deck kan. Decknya terus turis kan jalan. Ya kayak kalau di luar negeri hop itu ya. Iya, kayak di Australia Pak. Iya hop itu ya. Pelaksanaannya gimana? Nanti kami ngobrol. Pelaksanaan sih kapan Bapak siap lapor pada kami kita kasih spek yang double itu. Double decker. Ya, kan itu juga ada. Kalau pakai gas susah ya pakai solar. Iya. Euro 3, Euro 4 kan udah bagus. Dia punya udah ramah lingkungan. Jadi bus turis free of charge gitu. Ya hop di Singapura kan. Singapura terbuka. Enggak, ini nggak terbuka Pak. Kalau sini terlalu terbuka ya, tapi Singapura ada. Sini kalau Bapak kalau nggak pakai AC tertutup orang nggak mau naik kan? Iya. Karena rencana kami kalau dari itu jalan rute yang sepanjang koridor ini kami mau kenakan ERP Pak, kayak Singapura. Jadi ini untuk bagian kalau kamu tidak mampu bayar, kamu taruh mobil kamu di ujung, baru tengah ini tidak macet kan. Kamu harus naik, motor juga mungkin nggak boleh masuk. Nah dengan cara itu kami harap bus-bus jelek itu dia paksa nunggu penumpangnya di ujung-ujung. Dia tidak masuk ke tengah sini lagi. Itu Orang nggak mau naik kan Pak. Iya, Bisa saya turun dari stasiun kota. Iya. Saya ingin ke Bintaro misalnya, mau lewat Sudirman. Saya nggak mau naik Metro Mini lagi Pak. Saya naik bus itu aja yang AC nyaman. Habis itu ada LED orang pasang iklan, ya kan? Orang kan seneng kan Pak pasang iklan. Karena kan nonton kan. Nah, Ya kita juga kalau mau ke Glodok daripada saya pakai ke sana kan. Bapak pasti di naik. bahasa Indonesia. Di bahasa Indonesia Bapak naik naik. busway, udah naik itu aja. Udah duduk. kalau busway kan Bapak masih repot, masih naik ke Iya, atas. naik ke
atas ya. Nah kalau ini kan jalur lambat. Oh, saya Double deck. lambat ya. Oh, lebih enak ya. Seperti Singapura, Iya. decknya kan pendek. Iya. Kalau bapak kan mesti ke Mesti nyebrang, Transjakarta, iya. bapak masih naik tangga kan. Kurang ya. Jadi kalau ini untuk Jalannya lingkungan itu kuliner panjang. ini, Iya. bapak nggak usah jalan panjang, keluar parkir di gedung, Iya, gedung langsung kok. Iya. naik langsung. Saya biasanya kalau mau ke Glodok tuh parkir di Plaza Indonesia tuh naik dari situ terus Lebih berhenti di enak. City Karena lancar. Hotel terus jalan ke sana udah bagus sih, cuma ya yang harus hati itu copet aja. Ya, tapi kalau dia bus turis tertutup AC segala macam, dia pasti agak beda kan. Iya, copet mulai kurang. Iya. Ini waktu awal saya naik busway, saya berasa aman. Ya, karena copetnya itu rasanya kok nggak ada yang berani masuk. Sekarang udah banyak ya. Sekarang udah mulai belajar lagi. Iya, karena Mau sekarang berapa bis, Pak? Kalau kita Monas Blok M, kita hitung kalau tiap 10 menit, kalau anggap lancar ya hanya 14 unit. modal busway, modal mandiri. Ya kan nanti pasti fakta bisa macet jalur lambat. Kami pengen nanti dikawal aja pakai tisu. Kami nggak asumsi motor sudah tidak ada di jalur lambat. Iya. Bus-bus jelek juga pasti tidak ngetem lagi kan. Nggak ada penumpang, ngapain dia ngetem di terminal? Masyarakat juga akan kurang kalau Iya. pakai usul bayar itu kan. Dia kan terus beban saya di Transjakarta juga turun. Orang akan main di sini, turis akan senang. Yang nginep di hotel-hotel ini dia akan senang sekali. Nanti tempat-tempat ujung yang motor-motor titip, kita akan analisa jalan mana yang mesti ditutup malam. Nah jalan ditutup, saya parkiran motor itu juga jadi night market. Nah, jadi turis juga bisa naik itu sampai di ujung-ujung gang itu. Jadi kalau keluarga-keluarga nganterin orang kerja, bisa ke mall kerja ya, dia udah nggak perlu nganterin sampai ke mall lagi naik motor. Dia sampai ke ujung mana yang ya dekat lepasin. Karena kita kan cas parkir mahal juga Pak. Jadi tengah-tengah ini parkirnya akan mahal. Nah, kita hitung kok kalau 500.000 mobil saja lewat, kita kenakan 5.000 aja. mana Pak, kita mau kenakan 30.000 Pak. Ya, 30.000. Habis banget ya. Iya. 30.000. Kan mau cuan Pak itu. Ya. 30.000. Jadi kalau 50.000 misalkan kita bilang 50.000, 25 M tiap hari. Ntar mau nasi dari 10 nih. Ya, enggak untuk ERP itu. Iya. Kalau masih padat 100.000 saja. Jadi kan mobil murah banyak. Iya. Kalau kamu nggak sanggup, Parkirnya tuh. kalau nggak sanggup, kita di salah strategi kita. Udah mobil murah, bensin subsidi. Iya. Ya semua orang ya belagu naik mobil Pak. Nah kalau sekarang kita bikin, kalau kamu nggak punya duit jangan belagu naik bus. Kita kasih gratis naik busnya. Nah duitnya dari mana? Oh, orang kaya kan tidak mau kehilangan privacy dong. Iya. Maunya Pasti naik mobil ya, ya udah, Iya. 50.000 deh. Kalau masih penuh, 100.000. Kalau 500.000, 100.000 kan 50 miliar sehari Pak. Jalan dengan macet. Jadi dapat duit itu, saya pikir kalau sistem dari luar kota juga jalan Pak ya, saya berani bebaskan seluruh Jakarta dari bus, apa gratis busnya. Semua jalur besar. Yang kecil-kecil itu akan mainnya di pinggir. Metro mini kita bayar aja per kilometer jalan. Jadi jangan ngetem lagi, itu bisa. Nah kita mau masuk ya mahasiswa-mahasiswa yang praktek yang belajar politik. Jadi semua kegiatan saya mereka ikuti. internship. Termasuk nongkrong di ruangan saya semua. Boleh. Boleh? Saya nongkrong tuh boleh. Boleh. Kita pelajari perilakunya Kita Pak. coba kasih makan aja Pak. Kalau butuh transport kita kasih juga deh. Internship ya. Iya. Ya kita juga sama. Kita juga mahasiswa, Iya, cukup. anak-anak. Dia tahu nanti kan ngapain. Berapa banyak? Tergantung gantian rombongannya. Ah, Ganti lagi. Rame-rame jadi di ruang kayak rapat itu duduk. Di lantai 3 juga ada terima. Ada. Ya baik Pak. Lebih transparan ya. Jadi kita juga yang bayar pajak juga senang Pak. Rombongan. Dan kita juga yang bayar pajak juga senang Pak. DKI-nya maju kok. Ya. Yang bayar Kerja 100.000 profesional apa? aja. Iya. Jadi kita tawarkan itu, dia produk-produk kan. Kalau Pak mau sumbang lebih dari satu kan produk Kalbe kan banyak. Bisa aja satu bus satu produk. Bawa beli sendiri, kita MOU dengan kita, serahkan, udah urusan kami. Jadi kalau Bapak tak pengen tiap tahun perbarui cat juga boleh saja, tapi kan sayang kan. Iya. Kalau boleh tiap tahun, tiap berapa Ya, bulan ini diganti kan dapat iklan gratis. Nanti Bisa kalau interior, eksterior. jelek ya. loh, tapi nanti mesti uniform dong. Rencananya realisasi. Hari ini kalau ibu ada juga saya langsung beli.
langsung aja juga kita terima. Iya. Heeh. Ya itu bagus juga Model sosial. busnya sudah ditentukan. Ada bertekal. Pokoknya double deck aja. Double decker. Seperti yang di Singapura aja, Oh, orang iya. yang armada udah ngerti. Double decker. Ya. Kita nggak cerewet lah orang mau ngasih, Pak. Itu kan harus sama kan, supaya jangan nanti double deckernya satu Double dari decker, India, ya. satu dari Cina, satu dari. Oh, itu memang susah sih kita paksa seperti itu. Kalau kita paksa beli merek kan nggak enak orang mau nyumbang kan. Yang minimal kita jalan dulu, nanti kalau orang nggak mau nyumbang kita beli sendiri deh. Yang bagus kita beli sendiri deh. Kalau bapak-bapak juga nggak mau kasih bus yang jelek, malu dong. Terus kalau jalan nggak lama, mogok kan. Karbe, mogok. Dan biasanya kalau beli di lokal enaknya apa? Misalnya kita bikin di Mercy atau Hino ya. Langsung nanti kami akan ikat kontrak servis dengan si authorized retailer, servis berkalanya itu loh. Iya. Nah, itu minta operator jalankan. Iya. Jadi mereka gaji sopir kami udah tinggi 3,5 UMP. Oh. Udah lebih dari. Transakan itu 7 juta lebih. Oh iya. 8 jam sehari. Atau 12 jam. 12 Enggak ya. sampai 12 jam. 12 ya. Enggak Oh, sampai. sampai 12. Kerja biasa aja seperti biasa. Ya kalau kerja biasa 8 ya. Berarti Kita 3 bayar jam. kayak bayar pilot mahal aja. Iya. Tapi keren juga memang ya. Bagus, Bisa ya. segala macam ya. Itu lumayan lah. Lumayan sekarang perempuan juga banyak yang jadi. Cuma memang kurang bus kita. Iya. Kita memang masih kurang. Terus ada 3 koridor yang jalan layang belum kita selesaikan. Karena masih berdebat apa mesti sekaligus jalan pribadi, mobil pribadi juga. Nah, kemarin saya putuskan sama Pak Gubernur tidak bikin jalan layang khusus bus. Kapan jalan layangnya selesai kan Pak? Tahun depan mulai bikin, tahun ini mulai tender Pak. Mulai. Kita butuh 2 tahun lah. Jadi nanti dari Ciledug itu bisa langsung sampai ke Buncit jalan layang Oh iya. sampai ke Blok M. Jadi biar yang pribadi kamu kalau iri sama mobil bus kebelanjaan kamu naik bus saja. Kamu parkirnya mobil kamu naik. Iya. Kita kan ingin membuat daya tarik kendaraan umum lebih enak daripada pribadi. Tapi walaupun itu tidak ada mobil pribadi yang bisa dikalahkan siapapun. Pasti. Makanya istilahnya mesti enak mobil pribadi. Ya, kita usahakan seperti itu. Iya. Ya kalau Anda mau enak, Anda harus bayar. Iya. Kalau mau betul mau bayar, bayar. Supaya uangnya kita subsidi ke yang Iya. Iya, saya kira bagus sekali. Iya sih. itu. Ya. Orang saya juga senang naik busway, waktu masih dingin ya. Kalau Tapi sekarang jorok. kalau koridor 1 oke Pak. Iya, koridor 1. Sekarang kalau koridor 1 udah oke Pak. Tapi masih kurang cukup. Iya. Kita akhir Ya, tahun ini kalau kebetulan bagus mau nih, tambah kan. 50 lagi Pak. Padang Jawa juga dapat yang itu juga. Enggak, ini baru Pak. Yang di sini nih. Kalau koridor 1 baru Pak. Blok M kota udah bagus Bagus banget. ya. Kalau Blok M kota biasanya masih kurang 50 lebih memang. Iya. Nah, kita akhir tahun tambah lagi. Jadi kalau koridor 1 Blok M kota udah ada, kita tambah bus yang gratis, kenakan ERP, jalur Blok M kota, berarti yang distrik ini semanggi semua ini udah agak lebih enak. Akan dilaksanakannya tahun depan. Itu udah jalan Pak. Udah jalan, Udah jalan. Kita awal tahun kemarin sudah masuk 190 unit lebih. Oh. Di koridor 1, kita mau tambah lagi 50-an. Kalau koridor lain memang agak berhimpit, ada masalah. Dan koridor 1 cukup oke lah. Sama taman-taman juga boleh kalau KRB mau Kita punya taman komik di Rio. di area Rio ya. Iya, itu ada taman komik kan namanya. Oh iya, komik. Kapan kuliah Rio memang bagus sekali itu Iya. Pak penelitinya. Kalau taman-taman, kalau di maintenance sama ini juga kita Nimang pohon. Nimang pohon juga. ya ya Pak. Iya, mungkin Pak Basuki ini ada dari Sinta katanya kemarin kita pengen bikin taman kota di Kemayoran waktu itu sama Kalbe. Kalau Kemayoran itu Hutan kota. Kemayoran itu wilayahnya dia ada seknek. Iya. Oh iya betul. Februari kerja sama Seknek waktu itu. Iya. Hutan kota ya. Oh, 2 tahun yang lalu ya. Kita kalau mau tanaman lagi kita disiapin 400 hektar di Marunda. Oh Marunda. Baru kita beli, udah Wah, kalau tanamin. di situ orang yang tinggal di sana senang tuh. Bapak boleh tanam tuh. Jadi kita pengennya tanaman pohon keras yang produktif sama yang buah-buahan atau sayuran. Iya. Apa petai 400 hektar. Betul. Petai atau Jahe dok. Jahe Pak. iya yang obat-obatan atau yang sayuran ada kemiri atau model-model itu. Iya. Kemarin saya lihat yang
fluid kan, yang saya lihat beritanya kan di bebas-bebas itu. Saya memang kalau lihat beritanya Pak Basuki ini saya lihat apa yang terus saya pengen lihat ke sana. Yang Mbak Fluid saya udah ke sana tuh, yang bebasnya udah lata gitu kan. Ya, taman itu besar sekali. Saya udah duduk-duduk di sana malahan. Saya spesial pernah duduk. Saya belum pernah duduk sana. Nah, saya belum pernah ke sana. Itu bedanya. Karena abang juga belum pernah pergi saya. Ya, kalau selebriti kan susah. Kalau saya kan sendiri bukan selebriti. Kalau jenderal gitu kan Kalau ada ajudannya. Kalau kita nggak ada ajudan langsung duduk. Saya duduk di situ jalan itu kan pernah. Itu kursi yang Pak Jokowi ambil dari Pak kan. Saya duduk situ pengen ya, walaupun kadang-kadang sebelahnya juga gembel, tapi ya nggak apa-apa. Iya. Berusukan dari itu artinya Pak Jokowi pengen orang Jakarta yang rumahnya sempit. Iya. Pas lagi Car Free Day, Iya. dan tulisannya terasa taman saya gede banget ya. Cuma tetangga lagi minjem di taman jalan-jalan gitu. Kalau duduk. Makan tahu gejolak di pinggir jalan. Dari ketemunya tuh Pak, saya tunggu berkas Bapak Oke, Iya. ya. yang rumah sakit Iya. sama di mana. Iya. Jadi Nanti ketemu. saya langsung ke Pak Basuki aja. Ya, Langsung aja ya. Bapak kalau mau, Ini vaksin saya tulisin. saya kopi Bapak punya BlackBerry ya Pak. Oh, Nggak mau Pak. BPM nomornya dokter. Oh, Nomor dokter. Mau telepon apa Bapak pakai BlackBerry atau telepon? BPM. BBM aku, BPM dok. Minta nomor itu sih. nggak aku kopi aja gampang kok. Iya. Kata putrinya suruh nomor telepon aja. Mau telepon Nomor BBM nggak bisa ya. Tapi itu BBM sebenarnya. Iya, Ini BBM. oh iya. Ya aku langsung mau kopi aja cepet. Kalau kopi kan cepet. Oh iya. Ngomongnya dokter Taunya SMS. SMS ya. Iya, gampangnya SMS. Mau sampai, ya Pak. Jujur aja di kartu nama ini baru telepon asli saya Pak. Jadi yang ini tidak asli Pak. Tapi saya sering pegang yang Pemda. Iya. Yang di sini asli, yang di situ Tidak asli. koleksi. Jadi kalau ini hilang nggak jelas ini nomor siapa. Iya. Kenapa ini? Dia saya pakai Dakota, pakai juga pernah HP, nggak pakai saya Pak. Iya. Saya yang telepon. Oh, yang telepon itu Pak Nah, Basuki. telepon. Diskon. Ini ingetin saya kayak bosnya PCA ya dong. Iya. Jadi semua teleponnya ada nomor handphonenya. Kenapa? Karena orang kasih lupa. Lupa benar. Siapa Pak Budi Hartono atau siapa? Hah? Pak Budi Hartono apa Pak Victor yang suka lupa? Pak Budi. Oh, Pak Budi. Saya pikir Victor juga udah suka lupa. Iya. Iya. Bun ya. Bun. Setiawan. Kalau di Jakarta tuh kerja lebih enak deh. Ketemu orang itu, kalau di kampung ketemu orang rata-rata saya lebih pintar. Kalau di sini rata-rata dokter profesor. Kalau depannya nggak ada dokter pasti belakang PhD. Jadi Jakarta lebih pintar. Iya. Jadi kita Jakarta lebih gampang kerjanya. Karena ketemunya orang pintar semua kan. saya malah berapa ya Pak? Tapi Bangka Belitung enak. Maju sekali. Ya. Tahu dulu. Cuma waktu kapan saya berbreak, asal kampung ini masih belum ada listriknya juga masih diarpet ya, masih belum banyak. Ya Pak Basuki, Ya, terima kasih. terima Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Ya, terima kasih banyak ya. Basuki, terima kasih ya. Ini nomor tuh Bapak ya. Oh iya, iya nanti kali saya kasih tahu. Ya, ada. Jadi saya kasih. Oke, saya lebih baik satu nama tulis handphone Pak. Iya. Capek nulisnya. Orang tanya juga handphonenya berapa? Mari Pak. Kalau Pak Basuki mah ada HP-nya di sini kok. Iya. Tapi yang tadi nanti Ya, saya tapi dari ini yang dokter. Pemda. Oh iya Pemda ya. Iya, Jadi Pemda. yang mana aja? Saya- Saya tadi barusan kok. Ini Ya, nanti saya ya. lihat. Ya. Kasih. Terima kasih Pak. Iya. Pak, kalau boleh, di sini Pak. Ya, kalau itu dok, mau disuruh lihat. Ini saya telepon. Oh,